Selamat pagi sahabat Sonora, kita berjumpa dalam program khusus Dialog Sambang Parlemen. Dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen mengangkat tema Wajah DPRD Masa Depan Muda dan Aspiratif. Bersama Arif Fatoni Esa, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya yang juga membawai bidang hukum dan pemerintahan. Selamat pagi, salam sehat. Cak Arif, apa kabar? Selamat pagi, salam Ya. sehat Mas, Alhamdulillah baik. Ya, Dengan sehat? Alhamdulillah sehat Cak Tony. Dan Alhamdulillah. kalau ini kali kedua saya bertemu, Nggih. kalau sebelumnya melalui Zoom. Zoom, sekarang Nggih. bisa bertemu langsung. Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat, apalagi menyongsong tahun baru nih, Amin, Cak Tony. amin. Nah, sahabat Sonora, perbincangan pada kesempatan pagi ini selain kami siarkan secara terestrial melalui Radio Sonora FM 98 Surabaya, juga bisa diakses melalui audio streaming di sonora.id sekaligus live YouTube di Sonora Surabaya. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso 1822 Surabaya, DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Cak Arif, jika kita flashback pada komposisi anggota Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kota Surabaya untuk periode 2019-2024 dari hasil perolehan suara pemilu legislatif saat tahun 2019 kemarin, itu kan masih banyak diisi oleh wajah-wajah lama atau anggota Dewan Petahana. Nah, karena saat itu berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2019, ada sekitar 28 dari 50 anggota DPRD Surabaya periode 2014-2019 yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024. Saya nggak tahu apakah Cak Arif sudah masuk atau saat itu di Dapil 3, ya dari Dapil 3 Cak Arif ya. Dari Dapil 3 karena saya belum tahu apakah Cak Arif waktu itu sudah masuk atau baru ini. Nah, baru ya. Oh, berarti baru. Wajahnya benar wajah baru sesuai dengan tema kita berarti. Jadi Cak Arif termasuk wajah baru. Nah, terlebih lagi nih Cak Arif, pada 14 Februari 2024 ini hitungan bulan ya, karena kita sudah Desember sekarang, nanti juga akan berlangsung pemilihan serentak, pemilu serentak, dan salah satunya adalah pemilihan anggota legislatif juga. Betul. Nah, kira-kira seperti apa gambaran ideal nih Cak Arif, komposisi anggota legislatif Kota Surabaya agar memiliki wajah dan masa depan muda dan aspiratif sesuai dengan tema kita saat ini, Cak Arif? Jadi memang bagi incumbent atau petahana, pemilu itu bisa berfungsi dua hal maksudnya. Berfungsi sebagai apresiasi, maka dukungan rakyat akan bertambah. Nah, ketika dukungan rakyat bertambah berarti menunjukkan yang bersangkutan itu istiqomah dan amanah ketika menjadi pelayan masyarakat selama 4 tahun terakhir. Nah, fungsi yang kedua bisa menjadi ajang hukuman bagi petahana yang tidak istiqomah atau amanah ketika menjalankan masa pengabdian periode itu. Nah, makanya kalau soal gambaran idealnya apakah yang petahana ini harus terpilih semua atau digantikan oleh wajah-wajah baru, tentu itu kembali kepada masyarakat ya. Kalau menurut saya sepanjang anggota DPRD itu dia istiqomah, dia amanah, insya Allah dukungan rakyat akan melimpah. Tetapi kalau kemudian yang bersangkutan selama 4 tahun terakhir ini kurang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan baik dan lain-lain, tentu pasti seleksi alam akan terjadi. Kedudukan dan kursi yang bersangkutan akan digantikan oleh caleg-caleg penantang yang memang hari ini komposisinya banyak diisi oleh anak-anak muda. Salah satunya Cak Arif sekarang nih, wajah baru. Under 14. Under 14, ya. Nah, Cak Arif, lalu seperti apa sih gambaran ideal dalam menuntaskan tadi kalau Cak Arif menyampaikan harus istiqomah karena dalam tanda kutip ini bisa menjadi punishment atau hukuman kalau mereka tidak istiqomah karena nggak bisa dipilih lagi nanti oleh rakyat. Nah, seperti apa sih sebenarnya gambaran ideal dalam menuntaskan target penyelesaian tugas-tugas seluruh anggota DPRD hasil pemilu saat ini, terlebih untuk periode tahun 2024 nanti, Cak Arif, nanti agar bisa mewujudkan kerja-kerja kerakyatan dalam setiap 5 tahunan. Ini kan nanti tahun depan kita sudah ada proses lagi. Silakan Cak Arif. Sebenarnya tugas anggota DPRD itu kan secara umum begini Mas Budi. Jadi dia mengakselerasikan kehendak masyarakat masuk dalam rencana pembangunan kota. Karena memang legislator itu tidak memiliki fungsi eksekutorial.
Jadi dia tidak bisa ketika turun langsung mengeksekusi kebijakan. Artinya ini memang butuh seni, butuh kepiawaian untuk bagaimana merealisasikan, menunaikan apa yang menjadi titipan perjuangan masyarakat sekitar itu. Contoh katakanlah DPRD ada namanya jaring aspirasi masyarakat ketika dia masa libur sidang reses. Katakanlah dalam 1 tahun kita reses 3 kali di 12 titik di wilayah Surabaya. Usulan masyarakat itu apa saja? Itu kan tertuang semua. Nah itu lalu masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD yang itu diparipurnakan dan harus dilaksanakan oleh eksekutif. Nah dari indikator-indikator itu berapa persentase yang berhasil dituntaskan dalam 1 tahun perjuangan dan berapa yang belum berhasil. Nah kalau kemudian tingkat keberhasilannya di bawah 50%, mungkin masyarakat akan memberikan punishment. Wah jangan pilih itu lagi, tidak amanah, tidak mampu memperjuangkan aspirasi dengan baik. Nah, lain-lain. Ini akan digantikan oleh yang baru-baru ini, yang mungkin saja mampu memenangkan hati masyarakat melalui alat-alat menyenangkan hati masyarakat. Nah itu. Jadi sebenarnya indikatornya bisa dilihat dari situ. Makanya kami sering sampaikan, khususnya di fraksi Partai Golkar itu ya, ada catatan-catatan. Pokok-pokok pikiran yang belum terrealisasi persentasenya berapa persen. Ini harus diselesaikan kapan. Nah karena ini sudah 2 bulan sebelum pemilu legislatif, tentu itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Karena apa? Sudah jadi rahasia umum APBD kalau tahun terakhir bulan Desember itu pasti uang itu sudah habis. Januari itu OPD itu masih melakukan kajian-kajian persiapan kegiatan untuk bulan Februari atau Maret. Atau biasanya itu juga masih nunggu silpanya itu masih sisa berapa. Sisa uang anggarannya itu masih berapa. Nah tentu kita tidak bisa hanya menunggu itu. Berarti kan harus ada diversifikasi cara menyenangkan masyarakat. Bisa turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, mewakili, menjembatani urusan-urusan yang tidak perlu anggaran yang besar. Contoh problem masyarakat hari ini itu kan Mas Budi paling kelangkaan belangko KTP. Terus kemudian ya yang begitu-begitulah. Itu kan tidak butuh anggaran besar dari APBD. Tinggal bagaimana anggota dewan yang bersangkutan itu memiliki kepiawaian untuk meminta kepada OPD terkait agar itu segera direalisasikan. Dan yang lebih penting adalah ya ini momen bagi kita, meskipun saya yakin 50 anggota DPRD ini termasuk orang-orang yang amanah ya, artinya mungkin sering rajin turun menyapa masyarakat. Kalau menurut saya ya masa 2 bulan efektif ini kampanye yang kita lakukan adalah kampanye penyampaian rekam jejak pengabdian. Dan kalau turun ke masyarakat ya harus menjadi problem solver yang baik. Semata-mata apa? Karena saya sendiri meyakini bahwa barang siapa memudahkan urusan manusia, maka Allah akan memudahkan urusannya. Setuju, luar biasa. Itu amanah yang penting yang dilakukan. Nah, kalau tadi kita sudah ngomong soal bagaimana kita kemudian anggota dewan bisa mempunyai wajah baru, aspiratif, muda dan sebagainya. Nah, kalau kita lebih mengerucut lagi nih, Cak Arief, dengan komposisi, kemudian juga kita berbicara dalam konteks jumlah pimpinan dewan yang ideal ini ke depan. Kalau sekarang itu mungkin 4 orang ya, 1 ketua dan 3 wakil ketua. Ya Arief ya, benar. Nah, apakah postur ini akan tetap dipertahankan? Kira-kira gambaran naga-naganya seperti apa Cak Arief membaca nanti? Karena itu perintah undang-undang. Itu perintah undang-undang, artinya itu tidak bisa kita tambahi atau kurangi sendiri. Kecuali kalau kemudian kemarin kursi kita bertambah dari 50 menjadi 55. Syarat untuk menjadi kursi 55 itu kan penduduk sudah harus di atas 3 juta. Nah kemarin data terbaru yang dikirimkan ke Mendagri kepada KPU itu kan penduduk Surabaya 2.970.000. Kurang 30.000 saja sebenarnya kita bisa nambah 5 kursi. Nah kalau mungkin 55 mungkin kursi pimpinannya jadi 5. Jadi kayaknya tahun depan nggak jauh beda dengan sekarang ya postur pimpinan. Tetap sama. Nah soal komposisi partai apa dapat berapa itu nanti tunggu hari demokrasi kasih sayang 14 Februari mendatang. Di demokrasi kenapa saya bilang demokrasi kasih sayang 14 Februari itu
Karena saya yakin KPU dan pemerintah ketika menetapkan tanggal pemungutan suara itu jatuh pada tanggal 14 Februari, yang kata anak muda itu hari Valentine, maka sebagai makhluk politik, sebagai peserta pemilu, kita memaknai itu adalah ini hari pemungutan kasih sayang, hari demokrasi kasih sayang. Maka narasi yang kita kembangkan adalah narasi-narasi yang menghibur rakyat, narasi-narasi yang membuat rakyat itu makin berempati terhadap kita. Justru malah jangan sebaliknya memberikan narasi-narasi yang negatif sehingga masyarakat kemudian menjadi antipati dalam proses politik. Nah, kalau misalnya tentang susunan keanggotaan sendiri, Cak Arief bagaimana susunan keanggotaan, pengurus fraksi, terus kemudian kita ngomong fasilitas dan kesekretariatan, itu apakah seperti yang sekarang ini berjalan, Cak Arief menilai seperti apa dan tahun depan seperti apa kira-kira? Kalau itu memang komposisi jumlah fraksi dan lain-lain sebagainya itu masih menunggu pelaksanaan 14 Februari mendatang ya, Mas. Artinya karena syarat untuk membentuk fraksi itu kan harus diisi, kalau partai A bisa membentuk fraksi sendiri itu kan minimal dia harus meraih 4 kursi. Nah kalau dia kurang dari 4 kursi maka dia membentuk fraksinya gabungan dengan partai lain. Kalau hari ini yang fraksi gabungan itu kan ada Nasdem dengan Demokrat, P3 dengan PAN. Karena perolehan suaranya kemarin kurang dari 4. Nah kalau apakah nanti jumlah komposisi fraksinya bisa berubah, sangat mungkin bisa berubah. Masih nunggu rakyat yang akan menentukan 14 Februari mendatang. Apakah kayak contoh partai induk saya Golkar, apakah nanti tetap 5 atau menjadi 8, itu masih menunggu itu. Harapan kami ya bisa menjadi 8. Iya. Mudah-mudahan seperti itu, seperti harapan Cak Arief. Ini saya masih ingin ngulik-ngulik secara internal dulu nih Cak Arief, supaya kita juga, masyarakat juga tahu sebenarnya. Lalu bagaimana nih, misalnya kalau kita bicara tentang fasilitasi rapat-rapat, kemudian pembentukan fraksi-fraksi, kalau kita ngomong soal perumusan rancangan tertib atau tata tertib DPRD dan juga memfasilitasi terbentuknya pimpinan yang definitif, dari beberapa komponen ini, Cak Arief melihat saat ini dan nanti 2024 seperti apa? Kalau yang tatip pasti itu akan dibahas tiap 5 tahunan ya. Tapi memang tatip DPRD itu sebagai turunan dari peraturan Menteri Dalam Negeri. Biasanya tidak ada perubahan yang cukup fundamental kalau kemudian Permendagrinya tidak berubah. Nah sama kayak alat kelengkapan dewan, pimpinan-pimpinan alat kelengkapan dewan itu pasti nanti akan berubah. Karena sebenarnya kalau di DPRD Surabaya itu penyusunan alat kelengkapan dewan itu selalu dilandasi dengan semangat kebersamaan. Jadi tidak ada yang ditinggal sebenarnya. Makanya kalau hari ini katakanlah teman-teman PDIP karena saat itu menjadi partai pemenang di kota Surabaya dengan perolehan jumlah 15 kursi, maka mendapatkan 2 ketua komisi, yang komisi yang lain pimpinan. Nah sama nanti andai kata semisal hasil perolehan pemilunya nanti berubah, ya komposisi pimpinan alat kelengkapan dewannya juga sangat mungkin berubah, tetapi tidak meninggalkan semangatnya, semangat kebersamaan dan lain-lain sebagainya, karena itu sebenarnya hanya penugasan saja, pembagian tugas saja. Termasuk kemarin ketika saya sedikit flashback tahun 2019 Cak Arief, itu kan sempat ada pimpinan definitif waktu saat itu, ada muncul pimpinan definitif atau sementara. Nah itu seperti apa aturannya? Kalau misalnya mengacu pada peraturan pemerintah seperti apa dan tatipnya juga seperti apa? Kalau memang setelah hasil pemilu, setelah pelantikan DPRD, itu kan jumlah pimpinan itu kan didasarkan pada hasil perolehan suara. Nah biasanya proses menunggu pelantikan pimpinan definitif itu menunggu proses masing-masing partai politik. Menunjuk siapanya itu loh. Jadi kayak kemarin komposisinya karena pemenang pemilu di Surabaya itu PDIP, maka jabatan ketua itu wajib dari PDIP. Kursi keduanya dari Gerindra, ya maka kader Gerindra jadi wakil ketua DPRD hingga PKB dan PKS. Nah memang sambil menunggu proses administrasi dari masing-masing partai, itu biasanya ada ketua sementara, pimpinan sementara 2 orang. Itu Permendagrinya ya. 2 orang ya Pak? 2 orang. Kalau kemarin itu pimpinan sementara PDIP dan PKB. Partai pemenang nomor 1 dan 2. Nah setelah itu sambil
proses administratif masing-masing partai politik ini dikirimkan ke gubernur, baru kemudian dilakukan pelantikan pimpinan DPRD secara definitif. Setelah pimpinan DPRD definitif ditetapkan, maka pimpinan DPRD definitif wajib membentuk dan mengesahkan pimpinan alat kelengkapan dewan. Ada komisi A, B, C, D, ada kemudian Bappeperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah, terus kemudian ada Badan Kehormatan dan lain-lain. Kalau pimpinan DPRD itu kan ex officio menjadi pimpinan Banmus dan Banggar. Ex officio itu tidak bisa digantikan yang lain. Jadi norma yuridisnya begitu. Kalau tahun lalu dan nanti rencana tahun depan seperti apa ini untuk sistem pemilihan anggota yang ideal, Cak Arif? Apakah sekarang ini kalau nggak salah perwakilan berimbang ya kemarin, apakah akan menggunakan sistem pemilihan anggota yang lain, misalnya ada yang pluralitas, mayoritas, perwakilan berimbang, campuran dan sebagainya. Untuk 2024 kira-kira seperti apa nih sistem pemilihan anggota yang ideal? Saya yakin semangatnya tetap berimbang ya. Artinya semua fraksi itu diajak bicara untuk mengirimkan personilnya duduk di alat-alat kelengkapan dewan. Artinya tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dirangkul, tidak ada yang ditinggal gitu. Jadi semua equal lah menurut saya. Hanya saja memang di porsinya itu sesuai hasil pemilu, Mas Budi. Artinya kalau hari ini partai pemenang yang pemilunya di Surabaya 2019 yang lalu PDIP, ya wajar kalau kemudian PDIP menduduki ketua komisi-komisi tertentu. Itu. Jadi itu semuanya masih akan bisa berubah menunggu pemilu 14 Februari mendatang. Wah, ini seru ini. Nah, kini ngomong-ngomong pemilu, jadi saya akan kerucutkan lagi soal dapilnya, daerah pemilihan. Kalau nggak salah dulu Cak Fatoni dapil 3 ya? Iya betul. Dapil 3 luar Surabaya biasa. Timur. Surabaya Timur ya? Iya. Berapa tuh angkanya? 8.000 ke atas kayaknya. Iya, 8.610. 8.610. Masih ingat Cak Toni, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal dapil nih Cak Toni. Ini kalau kita ngomong data dari KPU itu kan telah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 ini tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam pemilihan umum untuk tahun 2024. Nah, dari dapil atau daerah pemilihan dan jumlah kursi anggota DPRD itu ditentukan KPU sebanyak 84 dapil dengan 580 kursi, termasuk untuk DPRD Provinsi ada 300 lebih dapil dengan 2.372 kursi, serta untuk DPRD Kabupaten Kota ada 2.325 dapil dan 17.510 kursi, angka yang luar biasa tinggi. Sehingga total keseluruhan kalau mengutip data dari KPU itu ada 2.710 dapil dan 20.462 kursi. Cak Arif melihat ini misalnya ditarik ke daerah, ke kabupaten kota. Kita ngomong spesifik umum Jawa Timur khususnya ke Surabaya. Betul. Dengan hal yang telah dipaparkan rilis dari KPU ini, Anda menilai seperti apa chance peluang untuk 2024 ini? Sebenarnya karena undang-undang pemilunya sama, tidak ada revisi. Untuk pelaksanaan pemilu 2019 dengan pemilu 2024 itu nanti undang-undangnya sama. Nah, hanya saja yang membedakan di Surabaya itu jumlah alokasi kursinya. Kalau dulu di pemilu 2019 itu daerah pemilihan 4, itu kuota kursinya 10, dapil 39, sekarang digeser. Karena pergeseran jumlah penduduk ternyata lebih banyak perluasan penduduk di daerah Surabaya Timur dibandingkan selatan. Jadi akhirnya dapil 4 yang awalnya kuotanya 10 menjadi 9, dapil 3 yang awalnya 9 menjadi 10. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi setiap peserta pemilu untuk meracik strategi taktis memenangkan masyarakat di dapil memenangkan hati masyarakat di dapil masing-masing itu. Kalau kuota kursinya bertambah, tentu peluang untuk mendapatkan suara dan kursi lebih tentu menjadi meningkat dibandingkan yang kursinya berkurang. Nah, ini memang sudah kita pikirkan sejak jauh-jauh hari sehingga mudah-mudahan ya ikhtiar ini bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Anda melihat tahun depannya juga sekitar 50 kursi yang akan diperebutkan. Tetap 50 kursi. Komposisinya seperti apa bisa ya, kalau dapil 1 itu 11 kursi, dapil 2 11, dapil 3 10, dapil 4 9, dapil 5 itu 11 11 22 tambah 10 32 tambah 9
32 tambah 9, nah sisanya itu dapil 5 kalau tidak salah 9 kursi, 10 kursi. Intinya total 50. 50 kursi itu nggak ya. berubah tahun depan kira-kira? Enggak berubah. Hanya kuotanya saja yang dikurangi. Yang awalnya dapil 4 10 kursi menjadi 9, dapil 3 awalnya 9 menjadi 10. Pengurangan kuota itu apa dasar jumlah penduduk. Jumlah penduduk Surabaya Timur sekarang relatif jauh lebih banyak dibandingkan penduduk di daerah pemilihan 4. Surabaya Timur ya? Sekarang? Surabaya Timur, karena itu memang kawasan berkembang. Jadi penduduknya lebih banyak. Iya. Jadi ini sangat dinamis ya. Jadi kalau nanti ada per zona Surabaya timur, barat, utara itu dinamisasi penduduk pertambahan dan mobilitasnya berbeda akan berpengaruh juga dong? Berpengaruh. Dan hari ini memang kawasan yang paling memungkinkan untuk pertumbuhan jumlah pemukiman itu kan tersisa di Surabaya Timur, Mas. Ya. Karena masih banyak lahan kosong. Nanti kalau semua udah habis semua landed house sudah tidak ada, baru vertical house. Iya. Sekarang landed house nanti awal ke depan bertahap jadi vertical house. Wajah DPRD masa depan muda dan aspiratif. Kita sudah melihat secara internal tadi seperti apa DPRD. Internalisasi sudah diulas, diulik oleh Cak Arief. Sesuatu yang muda dan aspiratif. Kalau Anda melihat dua kata ini, pemilihan diksi ini, apa yang bisa tersirat kemudian bisa diimplementasikan untuk anggota dewan ke depan, Cak Arief? Karena memang gini, kalau hari ini itu kan kalau kita lihat dari daftar caleg masing-masing partai, itu kan keterlibatan anak-anak muda kita untuk berani maju menjadi caleg itu kan cukup tinggi. Hal ini juga diimbangi dengan kita mengalami fase bonus demografi yang luar biasa. Nah, kalau soal aspiratif itu tidak tergantung usia sebenarnya, Mas. Nah, itu usia berapapun, kalau memang yang bersangkutan memahami tugas anggota DPRD itu sejatinya hanya pelayan rakyat, maka dia akan terus aspiratif terhadap isu apapun. Nah, cuman memang yang membedakan politisi muda dengan politisi tua itu kan terletak pada progresivitas pikiran dan tindakannya. Jadi kalau kita lihat perdebatan zaman sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan itu kan, kalau generasi tua itu berdebat soal kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dulu sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak muda kita saat itu karena rasa kuriositasnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian dia juga progresif dalam bertindak, akhirnya dengan segala akses saat itu telah mendapatkan informasi kalau Jepang menyerah terhadap sekutu. Nah, sehingga anak-anak muda saat itu menganggap ini peluang untuk proklamasi kemerdekaan dulu, baru kemudian membentuk pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan. Nah, itu saja yang membedakan. Nah, sama kayak hari ini memang saya meyakini bahwa yang memahami keinginan anak muda itu adalah anak muda itu sendiri. Nah, kita mengalami bonus demografi, jumlah pemilih produktif kita lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Nah, tentu ini tantangan. Tantangan bagi politisi yang mungkin usianya di atas 40 tahun ke atas, ya harus melakukan transformasi pendekatan. Emang ada batasan usia di sini? Tidak ada ya. Cuman kan kalau yang jumlah pemilih pemula banyak, tentu yang gampang mendekati anak muda kan anak muda itu sendiri. Kalau kemudian politisi yang di atas 40 tahun ini tidak bisa melakukan diferensiasi gaya komunikasi. Kan kalau sebagian sudut pandang itu kan mesti berbeda, Mas. Contoh, ada satu peristiwa, bagi sudut pandang anak muda itu keren, tapi bagi sudut pandang orang tua itu alay. Nah, gitu. Nah, ini memang tantangan dalam pemilu 2024 mendatang ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ini bahasanya Cak Arief semakin menarik. Jadi sahabat Sonora, program kami Dialog Sambang Parlemen, dan pada kesempatan ini Dialog Sambang Parlemen masih mengangkat tema Wajah DPRD Masa Depan Muda dan Aspiratif bersama Arief Fatoni Esa, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya yang membawahi bidang hukum dan pemerintahan. Cak Arief, ini kalau kita ngomong yang muda, yang aspiratif dan juga wajah DPRD masa depan, kita tadi sudah melihat wajah DPRD masa depan yang sudah kita bahas di awal, yang muda dan aspiratif. Ada yang ingin ditambahkan tentang yang muda dan aspiratif? Ini juga hal yang kemudian momentum juga menyambut Indonesia Emas nanti, di mana bonus demografi ini juga menjadi peluang sekaligus tantangan, Cak Arief. Iya.
Iya, memang peluangnya adalah saat ini anak-anak muda kita ini sudah berani speak up. Artinya mereka yang awalnya kita melihat anak-anak muda kita itu apolitik, sekarang partisipasi politiknya insya Allah mengalami peningkatan. Mengalami peningkatan, itu peluangnya. Nah, tantangannya adalah bagi anggota DPRD yang berusia di atas 40 tahun, tentu cara menjangkau, cara untuk memahami pemilih pemula itu kan berbeda. Berbeda dengan cara kita menjangkau pemilih usia di atas 40 tahun. Nah, tentu kita harus bertransformasi cara menjangkau. Nah, kita hari ini disuguhi banyak anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bernama perkembangan digitalisasi yang begitu hebat. Artinya kalau dulu pertemuan itu selalu dilakukan secara verbal, tatap muka dan lain-lain. Sekarang cara menangkap aspirasi itu kan tidak perlu ketemu muka. Saya sering, Mas. Jadi contoh katakanlah, kebetulan saya kan punya beberapa medsos itu ya. Medsos itu saya sampaikan apa hambatan Anda ketika mengurus KTP katakan. Nah, di situ kan netizen atau warga atau konstituen kita itu akan mengeluarkan unek-uneknya. Baik itu peristiwa beneran atau memang karena kelucuan. Kelucuan itu maksudnya ya guyonan gitu-gitu. Padahal itu peristiwa itu enggak ada tapi dibuat-buat seolah-olah ada. Nah, kata anak sekarang itu yang receh-receh gitu ya. Nah, iya. Akhirnya kan kemudian dari cara menjangkau aspirasi yang mudah hanya cukup bermodalkan paket data itu, kita kan bisa menunaikan sebagian kewajiban kita tanpa harus terhalang tembok. Nah, itu adaptasi-adaptasi yang harus kita lakukan agar kita mampu memenangkan hati anak-anak muda kita di luar sana. Termasuk cara melayani masyarakat juga harus ada perubahan-perubahan. Tidak bisa kemudian ada rakyat menitipkan aspirasinya lalu kita jawab, silakan datang ke kantor DPRD. Nah, anak-anak muda kan hari ini ada tren bahwa rakyat itu ingin dilayani. Bukan rakyat yang melayani pelayannya. Pelayan rakyat ini yang harus melayani rakyatnya. Artinya kita harus jemput bola terhadap isu-isu krusial yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat di daerah situ. Tanpa harus bertatap muka. Salah satu contohnya kan media sosial ini kan bisa kita gunakan sebagai jembatan untuk menangkap aspirasi. Setelah aspirasi itu dapat kita perjuangkan, itu kan bisa kita jadikan konten untuk menyebarkan narasi rekam jejak pengabdian selama ini. Mas. Sehingga masyarakat menilai, oh iya ya, saya pernah menitipkan aspirasi tentang satu peristiwa melalui media sosialnya Mas Arif Fatoni katakanlah, ternyata sudah berhasil gitu. Nah, itu kan revolusi diri gitu. Tapi kalau kita masih berparadigma bahwa aspirasi itu harus disampaikan secara langsung ke kantor DPRD, ya lambat laun kita akan ditinggal pemilih. Itu. Jadi tanpa bertatap muka kita bisa tahu persoalan problem-problem seperti apa. Nah, Mas Arif, kalau kita ngomong muda dan aspiratif, kita ngomong muda dulu ya kita bahas. Sekarang ini persoalan anak-anak muda, juga bagaimana masalah pendidikan, peluang kesempatan kerja setelah pendidikan, termasuk mereka-mereka yang mungkin masih belum beruntung di sektor-sektor informal. Kadang-kadang ada mereka yang mungkin karena keterbatasan, karena mungkin keluarganya tidak mempunyai akses. Ini juga keprihatinan, padahal mereka generasi muda yang patut didorong. Bagaimana Dewan melihat dan menyambut tongkat estafet ini? Mereka-mereka yang terutama muda-muda di sektor informal, Cak Arif. Memang bonus demografi yang terjadi sekali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa ini kalau kita tidak siapkan dengan baik, ini tidak menjadi hal yang produktif bagi bangsa ini. Artinya itu justru akan memicu tingginya angka pengangguran. Kalau negara tidak mempersiapkan dengan baik. Makanya, Mas, kalau kita lihat kenapa sih Pak Presiden Jokowi itu dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 itu menggerakkan hilirisasi minerba itu agar bisa mencetak lapangan pekerjaan untuk bonus demografi ini. Dipersiapkan ya. Iya, dipersiapkan. Kita itu kan semua meyakini bahwa kita akan mengalami kemajuan. Kenaikan dari negara berkembang menjadi negara maju itu kan di tahun 2045 mendatang itu. Nah, menuju ke sana itu kan kalau tidak dipersiapkan akan justru menjadi problem bangsa ini.
karena angka pengangguran tinggi dan lain-lain. Nah, makanya ini pemerintah pusat sebenarnya sudah mulai menyiapkan. Mulai dari kebijakan hilirisasi minerba itu agar dalam rangka merekrut tenaga kerja sebanyak-banyaknya bagi yang mau bekerja di sektor formal ya. Nah, hari ini kan juga pasca Covid 2020 yang lalu, kita ini kan justru saat ini banyak mencetak pelaku ekonomi kreatif yang tanpa kita sadari. Contoh semisal ketika semua dipaksa untuk diam diri di rumah, ternyata kemudian banyak anak-anak muda kreatif itu yang bergerak di industri kreatif. Ya banyak lah Mas, ya startup, terus kemudian perusahaan rintisan itu ya? Ya, UMKM kita juga berkembang dengan baik. Apalagi ada keberpihakan di pemerintah pusat bahwa setiap pengadaan barang dan jasa 20% harus melibatkan UMKM. Nah, ini kan keberpihakan negara sehingga perputaran uang itu berada di sektor mikro saja. Yang makronya tetap tergarap, mikronya juga jalan sehingga kita suatu saat bisa menghadapi middle income trap. Jadi lolos dari jebakan itulah. Sehingga bismillah 2045 kita naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju. Entah saat itu jenengan masih diberikan usia oleh Tuhan Yang Maha Esa atau tidak itu soal lain, tetapi visi menuju ke sana tidak boleh hilang. Betul sekali. Menarik. Cak Arief, tadi kita sudah melihat secara eksternal. Sekarang ke internalisasi dewan. Kalau kita bicara yang muda, mereka kalau tadi kan kita bicara bagaimana peran DPRD untuk yang muda berperan. Nah, sekarang bagaimana yang muda ini berperan ke dalam? Artinya Cak Arief melihat seperti apa sih generasi muda itu ketertarikan dalam dunia politik sehingga nanti mereka yang punya pemikiran yang cerdas, yang smart itu bisa terserap di anggota dewan sehingga mereka bisa mengimplementasikan kecerdasannya, pengetahuannya untuk mengembalikan kecerdasan itu untuk rakyat. Bagaimana kemudian bagaimana dewan memfasilitasi dan Cak Arief dalam fraksi ini melihat potensi anak muda untuk berpolitik? Sebenarnya kalau partisipasi politik anak-anak muda kita mengalami peningkatan ya. Kalau kita lihat dari daftar caleg seluruh partai politik itu ada teman-teman kita yang berusia di bawah 25 tahun itu ternyata berani juga mencalonkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Nah, tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik itu berada di masing-masing partai politik. DPRD itu nerima ketika sudah matang. Jadi ada proses rekrutmen kepemimpinan itu dilakukan oleh partai politik. Kemudian pendidikan politik juga dilakukan oleh partai politik. Artinya ada pendidikan kader yang diberikan kepada calon-calon pelayan rakyat di DPRD Surabaya itu tentang apa tugas pokok fungsi parlemen. Nah, sehingga ketika yang bersangkutan melewati fase ujian pertama memenangkan hati masyarakat dan dia berhasil, ketika dia dilantik menjadi anggota DPRD, tidak perlu belajar lagi apa tugas pokok anggota DPRD. Kalau itu terjadi, maka butuh masa yang lama. Makanya partai politik memiliki peranan yang cukup vital untuk menjadi produsen kader yang siap dikaryakan di bidang pemerintahan. Nah, eksekutif legislatif itu kan bidang pemerintahan. Jadi kalau di DPRD itu ya tentu kita bekali bahwa namanya parle itu harus bicara. Kalau anggota DPRD selama satu periode itu tidak pernah bicara dalam rapat, ya bagaimana dia bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Nah, itu kita didik dulu di masing-masing partai politik itu. Nah, artinya kalau idealnya kalau kita menginginkan masa depan kemudian wajah baru DPRD yang muda dan aspiratif, artinya fraksi atau melalui partai-partai harus menyiapkan kaderisasi dong, yang muda-muda dong, Cak Arief. Nah, ini bagaimana melakukan internalisasi, memahamkan supaya mereka nggak apolitik? Ya melalui pendidikan politik, melalui kita dengar apa sih kemauan mereka. Kayak contoh saya sering kemudian bertemu dengan pegiat-pegiat media sosial. Saya tanya ini kan saatnya pelaku politik itu lebih banyak mendengar terlebih dahulu untuk menampung aspirasi. Ini pelaku politik ya, bukan yang parle itu tadi Mas. Jadi mendengar bagaimana sih perspektif anak-anak muda terhadap satu peristiwa kebangsaan. Nah, kita mendengar saja, oh ternyata pola pikirnya begini. Ini kan menjadi masukan buat pelaku-pelaku politik, insan-insan politik itu untuk segera berbenah. Nah, kalau keberpihakan terhadap anak muda, tentu hari ini semua berpihak pada anak muda. Kalau Cak Arief menyebut berpihak, komposisi anggota dewan ini yang masuk hitungan muda seperti apa persentasenya? Kalau yang masih kurang?
Kalau yang di 2019-2024 ini keterwakilan anak muda memang masih kurang ya. Masih kurang. Masih kurang karena dari 50 anggota DPRD yang dilantik itu yang di bawah 40 tahun itu masih jumlahnya masih sedikit. Nah, saya yakin di periode mendatang itu akan muncul banyak senator-senator muda. Nah, itu dia. Senator-senator muda. Ya karena zaman terus bergerak, kan gitu kan? Iya betul. Zaman terus bergerak, tak ada yang abadi di dunia ini, kecuali kepentingan itu sendiri. Iya. Apakah anggota dewan yang sudah senior punya jam terbang tinggi harusnya punya coaching time, mendampingi yang muda itu di penyelia supaya mereka berani tampil, didampingi kayak terjun payung kan ada tandem. Harusnya apakah konsep-konsep itu akan dikembangkan supaya nanti sudah berjalan itu. Sudah berjalan. Contohnya seperti apa, Cak Arief? Kita Iya, jadi biasanya kalau di masing-masing partai politik itu proses kaderisasi atau coaching time itu tadi itu biasanya yang sudah senior itu naik satu tingkat. Kalau awalnya dulu anggota DPRD Surabaya naik menjadi calon anggota DPRD Jawa Timur atau DPR RI. Dia tandem jalannya dengan anak-anak muda agar memberikan rasa kepercayaan diri terhadap anak-anak muda dan lain-lain sebagainya. Yaitu proses regenerasi yang berjenjang yang sudah saya yakin terjadi di seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Karena yang memiliki kursi di parlemen ini cuma 8 partai politik. Nah, sementara peserta pemilu nanti itu kan 18. Nah, itu tentu proses pengkaderannya partai politik itu kan enggak mungkin sama, Mas, berbeda. Tetapi secara umum proses yang panjenengan maksud itu sudah terjadi. Jadi memberikan kesempatan untuk tandem jalan bareng kampanye di depan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Kayak Golkar ini saya nyalonkan anak usia muda itu ya masing-masing dapil ya ada 2 sampai 3 orang. Artinya ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjuang bagaimana memenangkan hati masyarakat sehingga dia dilantik menjadi anggota DPRD itu berhasil memperjuangkan apa yang rakyat inginkan ketika masa kampanye itu. Ini bisa menjadi kebanggaan orang tua ketika putra-putrinya yang masih muda tampil. Waduh, putra-putranya berhasil tampil itu kan senang membawa amanah rakyat. Lebih bisa mengabdi dengan tulus dengan rakyat. Ini menjadi satu kebanggaan yang luar pencapaian dan kebanggaan bagi orang tua dan pribadi-pribadi yang bisa masuk dan itu. Cak Arief, kemudian kita lebih ke sekarang bicara tentang aspiratif nih. Aspiratif yang muda, transfer knowledge dari yang junior ke senior. Anda melihat seperti apa dalam proses sekarang masa berjalan? Cak Arief juga sudah sekian lama di anggota dewan, tentu juga melihat ini dan nanti 2024 seperti apa? Kalau aspiratif itu saya yakin 50 anggota DPRD yang sekarang itu paling tidak berjuang agar menjadi pribadi yang aspiratif, Mas. Nah, soal bobot value-nya itu tentu berbeda-beda. Tergantung dari kehendak yang bersangkutan. Ada yang dia menganggap bahwa menjadi anggota DPRD itu secara harfiah itu dia menjadi pelayan masyarakat, maka dia melayani masyarakat itu setiap saat, setiap waktu, tidak terhalang tembok. Nah, sehingga rakyatlah yang akan memberikan label bahwa oh ini anggota DPRD aspiratif. Tapi kalau kemudian ada yang setelah dilantik rakyat mengadukan persoalannya yang bersangkutan menghindar, ya rakyatlah yang akan memberikan punishment bahwa oh ini anggota DPRD tidak aspiratif. Ada elemen parameter enggak si A si B ini disebut oh ini aspiratifnya sekian persen sekian. Ada parameter yang bisa diceritakan tolak ukur, Cak Arief? Kalau parameter itu tentu berdasarkan hasil survei survei dari lembaga survei. Tetapi kalau kami sendiri indikator kinerja ya lebih tepatnya. Kalau soal label aspiratif dan tidak itu kan kita kembalikan kepada masyarakat. Tetapi kalau kami yang dari fraksi Partai Golkar itu memang ada indikator kinerja. Dewan punya KPI, Key Performance Indicator kah? Oh, enggak punya kita. Enggak. Apa kemudiannya jadi ukuran? Kita yang menjadi ukuran adalah kita ini kan diberikan fasilitas oleh negara untuk menjaring aspirasi masyarakat itu 3 kali dalam setahun. Nah, ketika kita menjaring aspirasi masyarakat, itu kan pasti ada usulan-usulan masyarakat yang harus diperjuangkan dalam pembangunan. Nah, katakanlah ada 12 usulan. Oh, kami di tahun depan baru bisa merealisasikan 8 dari 12 itu. Itu yang menjadi catatan kami mengenai indikator kinerja itu. Soal apakah kemudian kita sudah berjuang sedemikian rupa menuntaskan apa yang dikehendaki masyarakat
lalu masyarakat kemudian memberikan apresiasi kita dengan label anggota dewan aspiratif, ya itu bonus. Tapi kalau kemudian kita sudah berjuang sedemikian rupa rakyat masih menganggap kita tidak aspiratif, ya itu juga masukan. Artinya itu memang kembali ke kalau indeks kinerja tidak ada, itu kembali ke kita masing-masing saja dan rakyat yang menilai. Dalam perjalanan Cak Arief juga menjadi anggota dewan, seperti apa sih besaran Cak Arief menilai kemampuan mengukur, menyelesaikan masalah, problem solving, kemudian juga converting ya, upaya mengkonversi apa yang kemudian yang bisa dalam skala quantity dan skala quality. Artinya kan seperti persoalan, belum tentu persoalan itu bisa diselesaikan bukan karena anggota dewan tidak mau atau tidak bersungguh-sungguh, tapi karena permasalahan begitu kompleks sehingga mungkin antara quantity dan quality itu berbeda. Bisa cepat tapi mungkin kualitinya enggak. Bisa atau sebaliknya. Nah, Cak Arief melihat seperti apa dalam penyelesaian masalah-masalah ini? Kalau di tupoksi Komisi A itu kan bidang hukum dan pemerintahan ya. Artinya kalau kemudian aduan masyarakat lalu kemudian kita gelar rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait, ada yang kemudian problem itu bisa selesai dengan cepat. Nah, ada juga yang memang itu tidak bisa cepat karena melibatkan lintas pemangku kepentingan. Contoh katakanlah yang paling sering diadukan itu kan ternyata lahan dengan BUMN. Nah, kan kita tidak bisa memaksa BUMN untuk paling yang bisa kita lakukan dengan cepat adalah ketika aspirasi itu lingkup kewenangannya cukup di tingkat pemerintah kota. Tapi kalau harus menembus tingkat provinsi, tingkat pusat itu memang biasanya lama dan mesti anggota DPRD ketika menggelar rapat itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Artinya kita memberikan update kepada masyarakat. Kami hanya bisa memperjuangkan sebatas ini karena itu kewenangannya pemerintah pusat. Sama halnya kayak dengan kasus surat ijo. Surat ijo itu kan dari beberapa kali periode DPRD itu kan tidak pernah tuntas. Karena memang ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota saja. Ini harus ada kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi ketika problem surat ijo ini tidak bisa tuntas di DPRD Surabaya dan pemerintah kota Surabaya, itu bukan karena kami tidak memiliki goodwill untuk menyelesaikan itu. Tetapi ini ada hubungannya dengan kewenangan pemerintah pusat. Jadi menyelesaikan berdasarkan tupoksi dan juga derajat apa ini, kepantasan dan juga kelasnya gitu ya. Kalau yang lebih penting pemangku yang lebih besar mungkin pihak pusat bisa membantu untuk ini. Last but not least, Cak Arief, closing statement dalam konteks wajah DPRD masa depan muda dan aspiratif 2023 dan 2024 seperti apa? Iya, kalau ini subjektif ya kalau saya ngomong. Kalau nanti saya bilang karena Tuhan itu kan mengikuti prasangka hambanya. Kata adalah doa. Jadi ya kalau saya masih berharap rakyat masih memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan pengabdian ini periode kedua di DPRD Surabaya. Sebenarnya muda itu tidak hanya soal usia, aspiratif dan tidak itu kan memang kembali kepada masyarakat ya Mas ya. Nah ada juga orang yang usianya tidak lagi muda, tetapi memiliki jiwa muda, artinya dia masih gesit turun di tengah masyarakat, masih mempunyai semangat yang tinggi untuk menyelesaikan problem-problem di tengah masyarakat. Nah ya saya berharap wajah DPRD mendatang itu siapapun yang duduk 50 anggota DPRD nanti hasil pemilu 2024 itu ya ini zaman sudah bergerak, maka kita harus merubah diri kita agar kita mampu mengikuti zaman ini sesuai dengan kehendak zaman sehingga kita tidak kudet, kurang update. Gitu, Mas. Ada ajakan untuk para generasi muda Gen Z. Oke. Ayo anak-anak muda, bahwa sekali lagi kalau ngomong orang tua itu adalah masa lalu, anak muda itu masa depan. Mari kita sambut Indonesia Emas 2045 mendatang ini dengan semangat yang tinggi. Percayalah bahwa setiap pengambilan keputusan di Republik ini yang bernilai kepentingan masyarakat secara luas itu selalu diputuskan melalui proses politik. Jangan apolitik, mari terlibat secara aktif dalam politik sehingga kita bisa menghadirkan warna dan nuansa baru dalam kolam perpolitikan kita. Kalau kemudian anak-anak muda apolitik, nanti kolam politik ini diisi oleh 3L.
lo lagi. Baik, terima kasih. Arif Fatoni Esa, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya yang membawahi bidang hukum dan pemerintahan. Cak Arif, terima kasih atas waktu perbincangannya. Di lain kesempatan kita ketemu dengan tema yang berbeda. Sahabat Sonora, saya Budi undur diri. Dengan demikian usai sudah perbincangan kita dalam program Dialog Sambang Parlemen untuk edisi hari ini yang mengangkat tema Wajah DPRD Masa Depan, Muda dan Aspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.